Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Alfitri Agustirani dengan NIM 25202130 dari kelas 6 DPTIK. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan nirkabel. Sebelumnya, video ini terstruktur untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel, di mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Amanda. Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama materi mengenai jaringan nirkabel, di mana di sini saya akan menyajikan 4 materi. Yang pertama ada konsep dasar dari jaringan nirkabel, yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga implementasi perangkat keras jaringan nirkabel, lalu yang keempat ada WIPAN. Oke, kita lanjut saja kepada materi-materinya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar jaringan nirkabel. Jadi pada konsep dasar jaringan nirkabel ini kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, di mana pengertian dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini sendiri memiliki arti adalah dia merupakan sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Nah, jadi jaringan nirkabel, koneksi atau jaringan tanpa kabel. Dapat kita lihat juga pada era teknologi pada saat ini, di mana teknologi semakin canggih dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dapat kita lihat hampir semua perangkat itu mendukung yang namanya jaringan nirkabel. Contohnya seperti radio, perangkat seluler, dan lain-lainnya. Masih banyak contoh yang dapat kita ambil untuk jaringan nirkabel yang sehari-harinya bahkan kita gunakan tanpa kita ketahui. Lalu juga bisa kita bayangkan bagaimana repotnya, bagaimana susahnya kita jika tidak ada yang namanya jaringan nirkabel. Mengapa demikian? Contohnya seperti dalam kita berkomunikasi, berinteraksi, atau bahkan untuk saling terhubung jika memiliki jarak yang jauh gitu. Maksudnya di sini kita akan sangat kesulitan atau bahkan repot dalam yang namanya masalah berkomunikasi jika kita memiliki jarak yang sangat jauh. Jadi berkomunikasi tanpa jaringan nirkabel ini sangat dikatakan susah atau sangat dikatakan sulit untuk kita lakukan. Kemudian sangat disayangkan juga ternyata masih banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel ini terbatas, di mana dia hanya sebatas wifi saja, padahal yang sebenarnya jaringan nirkabel ini sangat luas. Dari pengertiannya, jaringan nirkabel ini sangat luas. Seperti yang kita ketahui, jaringan nirkabel ini merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam melakukan transmisi data. Dengan begitu artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel ini kita bisa saling terhubung meski jarak kita jauh. Jadi sejauh apapun jarak kita masih bisa berkomunikasi dan masih bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan adanya jaringan nirkabel ini. Maka itu dikatakanlah bahwa jaringan nirkabel ini sangat luas, bahkan dari dalam pengertiannya, dari segi pengertiannya jaringan nirkabel ini sangat luas, tidak terbatas hanya pada wifi saja. Dan dikatakan juga bahwa kita akan mengalami yang namanya kesulitan atau kerepotan jika tidak ada jaringan nirkabel ini, karena dengan adanya jaringan nirkabel inilah memudahkan kita dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam melakukan transmisi data dari jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu jaringan nirkabel atau wireless, di mana jaringan ini menggunakan yang namanya gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio,
hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Nah, selain itu jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam, di mana ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jangkauan jarak jauh. Contohnya teknologi jaringan nirkabel yang sering kita pakai adalah smartphone atau handphone, HP yang sering atau yang sangat familiar, yang sangat dekat dengan kita, yang bahkan kesehariannya tuh kita gunakan. Itu merupakan salah satu contoh teknologi dari jaringan nirkabel. Kemudian smartphone ini menggunakan teknologi jaringan nirkabel yang di dalamnya mendukung WiFi, lalu ada Bluetooth juga. Bila kita bandingkan dengan jaringan nirkabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke sebuah internet atau jaringan internet, tentu akan lebih efisien lagi menggunakan yang namanya jaringan nirkabel, karena kita tidak perlu repot untuk saling menghubungkan kabel dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, maka dikatakan jaringan nirkabel ini sangat mudah dan simple, serta dia lebih efisien dalam penggunaannya. Dan sebelumnya juga, jaringan kabel ini diklaim dia lebih cepat dan aman. Dia dikatakan lebih cepat prosesnya dan lebih aman. Tapi disayangkan sekali seiring berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel ini telah membuat kesenjangan tersebut di mana menjadi berkurang. Oke, itulah pengertian dari jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis jaringan nirkabel. Jadi, di sini saya akan menyajikan 4 jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WLAN, WIMAN, WIWAN, lalu ada yang namanya WIPAN. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 jenis jaringan nirkabel ini. Yang pertama ada WLAN. WLAN atau kepanjangan dari Wireless Local Area Network, di mana memungkinkan dia dapat menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. Nah, WLAN ini menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Kemudian biasanya WLAN ini dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya itu kecil, seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Ya, dikatakan wilayah yang kecil itu merupakan dia masih dalam satu ruang lingkup, dia masih dalam satu gedung, atau dia masih dalam satu daerah situ. Nah, itulah yang dikatakan yang namanya memiliki wilayah kecil. Lanjut yang kedua, yaitu ada WIMAN, Wireless Metropolitan Area Network, di mana dia dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Nah, jadi kalau dilihat dari pengertiannya sendiri, antara WLAN dan WIMAN ini jangkauannya tuh masih luas pada WIMAN, karena pada WLAN dia hanya dipakai pada tempat-tempat wilayah kecil, atau dia masih dalam satu ruang lingkup seperti tadi perkantoran, sekolah, dia masih dalam satu gedung atau dalam satu ruang lingkup. Sementara pada WIMAN ini dia dapat menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan, dan untuk contohnya sendiri dia dapat menghubungkan antara gedung A dengan gedung B, atau juga bahkan dia bisa menghubungkan, atau jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus gitu. Dan yang ketiga ada WIWAN, Wireless Wide Area Network. Nah, jaringan ini biasanya digunakan atau dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Nah, jangkauannya itu sangat luas,
hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Jadi WIWAN ini dia jaringannya yang bersumber dari sistem satelit, maka dikatakan bahwa jangkauannya tuh lebih luas. Dia bisa mencakup atau bisa menjangkau satu negara karena dia berupa sistem satelit, bukan lagi berupa jaringan lokal atau jaringan yang memang hanya khusus pada daerah atau ruang lingkup sekitarannya saja. Lalu untuk contohnya yaitu ada 2G, 3G, dan sebagainya. Dan jenis jaringan nirkabel yang terakhir atau yang keempat adalah WPAN, Wireless Personal Area Network. Adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN yaitu 10 meter. Nah, untuk contohnya sendiri dari jaringan WPAN ini adalah seperti Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya. Jadi jarak jangkauan paling kecil dari jaringan nirkabel ini yaitu ada WPAN, di mana jarak jangkauannya itu adalah 10 meter, dan dia contohnya kita bisa ambil merupakan Bluetooth. Jadi dari empat jenis jaringan tadi, untuk jangkauannya yang paling luas itu ada WIMAN karena dia dapat menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan, atau dia bisa menghubungkan antara gedung A dengan gedung B, dan bahkan juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Namun untuk yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu WLAN, di mana WLAN tadi adalah Wireless Local Area Network. Dia menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi, dan juga WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Oke, itulah untuk jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari jaringan nirkabel. Nah, secara umumnya fungsi dari jaringan nirkabel ini yaitu sama dengan jaringan kabel, di mana sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau bertukar informasi dan terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaharuan teknologi dari jaringan kabel. Maka itu dikatakanlah fungsi dari jaringan nirkabel ini sama seperti jaringan kabel. Fungsinya sama, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data, bertukar informasi, dan terkoneksi internet. Itulah dia untuk fungsi dari jaringan nirkabel. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat jaringan nirkabel. Ada beberapa manfaat yang dapat saya sajikan dari jaringan nirkabel ini, yaitu yang pertama ada praktis. Nah, maksudnya praktis di sini yaitu pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Lalu selain itu juga tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. Seperti untuk saat ini yang namanya video call atau fitur video call itu sudah sangat familiar dan sudah hampir semua orang mengetahui fitur video call ini. Nah, maka dengan itu manfaat dari jaringan nirkabel ini dapat kita bilang bahwa mempermudah kita dalam melakukan atau berkomunikasi jarak jauh. Manfaat yang kedua yaitu ada konfigurasi yang mudah, di mana pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun yang namanya sebuah koneksi jaringan.
Dengan adanya jaringan nirkabel ini, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Contohnya, kita dapat melakukan konfigurasi pada smartphone kita untuk yang namanya jaringan internet. Manfaat yang ketiga yaitu perluasan lebih mudah. Maksudnya perluasan lebih mudah tuh ketika kita sebagai pengguna akan memperluas jaringannya, maka kita bisa menambahkannya hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel, di mana jaringan kabel ini kita harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan. Maksudnya atau yang dimana kita membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar lagi karena untuk membeli tambahan kabel dengan tujuan kita memperluas jaringan. Dan lanjut pada manfaat yang keempat yaitu keamanan. Nah, jadi jaringan nirkabel ini sudah melakukan beberapa kali perbaikan, pembaharuan, dan juga pengembangan. Nah, jaringan nirkabel juga sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga perkembangan dari jaringan nirkabel ini khususnya dalam hal keamanan itu sudah lebih baik dan lebih meningkat. Lalu juga mengenai jaringan kabel, ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang tepat atau yang kuat. Lanjut ke manfaat yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas, dimana maksudnya apabila dalam suatu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama, itu dapat memudahkan integrasi dan kerjasamanya. Itulah manfaat dari jaringan nirkabel. Lanjut kita masuk kepada kelebihan dari jaringan nirkabel. Nah, kelebihan dari jaringan nirkabel ini dapat kita ketahui bahwa jaringan nirkabel memberi banyak kelebihan kepada pengguna atau kepada kita sebagai pengguna, dimana yang pertama ada lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Lalu biaya maintenance-nya juga lebih terjangkau atau lebih murah. Kemudian yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Lalu yang keenam juga kecepatan transfernya lebih stabil meski tanpa kabel. Itulah untuk kelebihan dari jaringan nirkabel. Sekarang kita masuk kepada kekurangan jaringan nirkabel. Dimana meskipun kita tahu banyak kelebihan yang dimiliki dari jaringan nirkabel, tetapi tidak lepas juga dari yang namanya kekurangan, dimana tidak bisa lepas dari kekurangan jika kita pun sudah memiliki yang namanya kelebihan. Untuk kekurangan jaringan nirkabel sendiri, yang pertama yaitu biaya pengembangannya mahal, ya walaupun mudah dilakukan. Yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel sehingga sangat tidak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan pasti akan mengalami gangguan atau bahkan jaringannya mati sesaat. Yang ketiga yaitu keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Nah, itulah untuk kekurangan dari jaringan nirkabel. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, jadi yang namanya kita akan membangun sebuah jaringan komputer, itu kita sudah tahu pasti banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan atau bahkan pembangunan dan bahkan juga pengembangan dari yang namanya jaringan komputer. Nah, salah satunya yaitu faktor hardware-nya, dimana hardware atau perangkat keras ini merupakan elemen yang sangat vital, elemen yang sangat inti dalam pembentukan jaringan komputer. Apabila kekurangan satu elemen hardware saja itu dapat dipastikan suatu jaringan tidak akan dapat
berjalan dengan sempurna. Juga ada beberapa hardware atau perangkat keras yang bisa digunakan pada jaringan komputer. Yang pertama ada router. Nah, jadi router itu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal, dan dia mengarahkan lalu lintas data antar jaringan lokal dan jaringan luas. Jaringan luas ini misalnya seperti internet. Lalu router pada nirkabel ini juga memiliki kemampuan tambahan di mana untuk menyediakan konektivitas nirkabel pada perangkat yang terhubung melalui WiFi. Contohnya seperti router WiFi populer adalah TP-Link atau Archer C7, lalu ada Asus RT AC68U, dan kemudian juga ada Linkcase EA 7500. Nah, untuk router juga dia memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari si router ini, dia dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media serta aplikasi untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan, memberikan layanan video yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Misalnya seperti telekonferensi video atau streaming video dengan bandwidth yang sudah dioptimalkan. Itulah untuk kelebihan dari si router. Sebelumnya maaf ada sedikit tambahan untuk kelebihan router, di mana dia meluaskan cakupan layanan ke seluruh cabang, termasuk layanan keamanan. Lalu yang terakhir ada optimalisasi jaringan, integrasi aplikasi, dan penyatuan layanan komunikasi. Selanjutnya masuk kita kepada kekurangan dari si router. Jika tadi kita membahas kelebihan dari si router, sekarang kita membahas kekurangan dari si router. Nah, kekurangannya yaitu tidak tahannya hardware yang digunakan seperti hard disk. Hard disk ini bisa jebol karena dinyalakannya terlalu sering atau terus-menerus. Tetapi router fisik bisa dinyalakan secara terus-menerus. Lalu tidak tahan terhadap cuaca. Kemudian juga bila router jaringan bermasalah, maka tidak akan berfungsi. Nah, itulah untuk kekurangan dari router. Yang kedua ada access point. Nah, access point ini adalah perangkat yang dimana digunakan untuk membuat titik akses nirkabel dalam jaringan. API atau access point ini bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Nah, access point juga sering digunakan untuk memperluas jangkauan, contohnya seperti Ubiquiti Unified API, kemudian ada Cisco AirNode, dan Netgear ProSafe Wireless API. Nah, pada access point ini juga memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, dimana kelebihan dari si access point ini, sistem access point dapat melayani banyak PC. Lalu dengan adanya access point, pengaturan PC klien lebih mudah dan dapat mengetahui adanya komputer yang memancarkan sinyal access point untuk masuk ke dalam network. Itulah kelebihan dari si access point. Nah, untuk kekurangan access point sendiri yaitu masih memiliki konfigurasi yang lemah, lalu keamanan yang tidak selalu sehat atau keamanan tidak selalu kuat. Selanjutnya ada antena. Nah, antena ini biasanya digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal nirkabel. Beberapa perangkat nirkabel memiliki antena bawaan, sedangkan yang lain dapat memiliki konektor eksternal yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan antena tambahan. Contoh dari antena eksternal ini termasuk pada TP-Link TLANT2409A, lalu ada Alpha, dan Ubiquiti Airmax Omni
AMO 5G10. Nah, pada antena juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari si antena yaitu komunikasi jarak jauh, di mana antena nirkabel memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Dan juga dia memungkinkan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat di area yang luas atau sulit dijangkau. Lalu koneksi tidak terputus. Maksudnya tuh antena nirkabel dapat memastikan koneksi yang terus-menerus dan tidak terputus. Ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi yang stabil seperti video streaming atau panggilan telepon atau game online. Itulah kelebihan dari antena. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu terbatasnya jangkauan. Maksudnya antena nirkabel memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan antena yang menggunakan kabel. Hal ini tergantung pada frekuensi, daya transmisi, dan juga karakteristik lingkungan di sekitarnya. Jangkauan ini dapat dipengaruhi oleh hambatan fisik, interferensi. Nah, itulah untuk kekurangan dari antena. Lanjut kita pada materi yang ketiga, yaitu implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Nah, yang pertama itu jaringan nirkabel di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan jaringan nirkabel memungkinkan akses internet tanpa kabel. Contohnya seperti di kampus, sekolah, dan ruang kelas. Ini memungkinkan banget untuk siswa dan guru untuk mengakses sumber daya pendidikan online, berkolaborasi secara online, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Itu untuk di bidang pendidikan. Lanjut, jaringan nirkabel di bidang kesehatan dan perawatan. Nah, jadi jaringan nirkabel ini memainkan peran penting dalam implementasi teknologi kesehatan dan juga perawatan kesehatan. Misalnya, jaringan nirkabel digunakan untuk mentransfer data medis dari perangkat medis ke sistem informasi kesehatan, memungkinkan pemantauan jarak jauh, lalu juga dan menghubungkan perangkat wearable dengan aplikasi kesehatan. Jadi jaringan nirkabel di bidang kesehatan ini juga sama seperti pada kita ambil contohnya pada waktu COVID, di mana jaringan nirkabel itu sangat dibutuhkan seperti pada aplikasi peduli lindung itu untuk mendata siapa saja yang sudah vaksin, siapa saja yang sudah vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, lalu siapa saja yang terkena COVID, dan berapa data atau jumlah orang yang terdampak COVID gitu. Jadi jaringan nirkabel ini juga sangat berperan penting dalam kesehatan dan perawatan. Itu untuk bidang kesehatan. Nah, lanjut pada bidang transportasi. Jaringan nirkabel di bidang transportasi. Jaringan nirkabel biasanya digunakan dalam transportasi umum. Misalnya seperti sistem pembayaran elektronik menggunakan jaringan nirkabel atau mengizinkan pembayaran tiket secara nirkabel menggunakan kartu pintar atau smartphone, juga jaringan wifi di dalam. Kemudian transportasi umum seperti kereta api, bus, dan pesawat terbang memberikan konektivitas internet kepada penumpang. Nah, selain itu untuk transformasi juga untuk pada saat ini seperti Gojek atau Gokar, nah itu juga merupakan sebuah jaringan nirkabel di bidang transportasi, di mana dia menggunakan sebuah aplikasi yang menghubungkan antara si pengguna dengan dia menghubungkan antara si penyedia dan customernya. Walaupun terhalang jarak yang jauh, dengan adanya jaringan nirkabel ini tidak menyulitkan atau menyusahkan kita untuk mencari yang namanya transportasi online seperti Gojek dan Gokar serta sejenisnya. Yang keempat ada jaringan nirkabel di bidang perkantoran. Nah, jadi jaringan nirkabel ini digunakan untuk menyediakan konektivitas internet ke seluruh area perkantoran.
Ini juga memungkinkan karyawan untuk mengakses sumber daya online, seperti contohnya email masuk, email keluar, kemudian ada cloud storage, lalu basis data perusahaan. Yang namanya sebuah perusahaan itu pasti memiliki basis data, di mana memiliki data-data yang begitu banyak. Lalu juga aplikasi bisnis lainnya dengan menggunakan perangkat mereka seperti laptop, tablet, smartphone atau komputer yang disediakan di sebuah perusahaan atau perkantoran tersebut. Itulah penjelasan untuk implementasi jaringan nirkabel di berbagai bidang. Jadi ada tadi di bidang pendidikan, lalu di bidang kesehatan dan perawatan, kemudian ada di bidang transportasi, lalu juga ada di bidang perkantoran. Jadi jaringan nirkabel ini sebenarnya sudah sangat luas dan sudah sangat sering kita gunakan dan sudah sangat familiar, apalagi di era sekarang, di era teknologi yang semakin canggih. Lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu mengenai WIPAN. Nah, jadi dalam menjalankan fungsinya untuk menghubungkan perangkat, jaringan nirkabel memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda menurut jangkauannya. Terus untuk yang keempat ini kita akan membahas jenis jaringan nirkabel, yaitu WIPAN. Sebelumnya sudah saya jelaskan secara ringkas mengenai WIPAN. Di sini kita jelaskan kembali WIPAN, Wireless Personal Area Network, di mana adalah jaringan yang memungkinkan koneksi antar perangkat wireless dengan jarak yang dekat, biasanya dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Misalnya, jaringan WIPAN dapat digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan headset atau komputer dengan printer. Lalu, salah satu kegunaan dari jaringan WIPAN ini memungkinkan adanya koneksi yang cepat dan mudah antar perangkat wireless tanpa kita perlu menggunakan kabel atau koneksi internet. Kemudian selain itu juga pada jaringan WIPAN ini dapat kita gunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak memiliki koneksi internet seperti lampu atau termostat ke jaringan yang lebih besar. Kemudian untuk kelebihan WIPAN, di mana jaringan WIPAN ini memiliki beberapa kelebihan seperti mudah digunakan, fleksibel, dan tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk kekurangannya sendiri seperti jarak jangkauan yang terbatas, di mana kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan lainnya. Kemudian juga kerentanan terhadap gangguan yang lebih tinggi. Itulah kelebihan dan kekurangan dari WIPAN. Nah, selanjutnya ada tujuan WIPAN. Nah, jadi WIPAN ini juga memiliki tujuan, di mana tujuan dari si Wireless Personal Area Network ini yaitu memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis dan efisien antara perangkat-perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam lingkungan pribadi atau area kecil. Itu untuk tujuan dari WIPAN, Wireless Personal Area Network. Nah, untuk contohnya sendiri, contoh dari WIPAN yaitu Bluetooth. Bluetooth itu merupakan teknologi WIPAN yang paling umum digunakan. Dengan Bluetooth, perangkat-perangkat seperti handset, keyboard, mouse, dan speaker dapat terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain dalam jarak pendek. Kemudian contohnya ada Zigbee. Zigbee itu protokol WIPAN yang digunakan untuk komunikasi nirkabel dalam jarak yang lebih luas, dan biasanya juga digunakan untuk aplikasi rumah pintar atau smart home, di mana perangkat yang mungkin sudah sering kita gunakan sebelumnya atau kita sudah tahu, karena pada era saat ini itu sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Mungkin kalau untuk materi WIPAN sendiri atau jaringan WIPAN sendiri hanya itu.
di mana tadi ada pengertian, lalu ada kelebihan, kekurangan, kemudian ada tujuan dari WIPAN, terus contoh WIPAN. Itulah untuk materi yang keempat, yaitu tentang WIPAN. Jadi di sini saya simpulkan bahwa kita sudah menjelaskan ada 4 materi. Yang pertama ada konsep dasar dari jaringan nirkabel, yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel, lalu yang ketiga membahas implementasi jaringan nirkabel di berbagai bidang, lalu yang keempat kita membahas jaringan WIPAN. Nah, untuk konsep dasar sendiri tadi kita sudah menjelaskan pengertian dari jaringan nirkabel, lalu kita juga sudah menjelaskan fungsi dari jaringan nirkabel, manfaat jaringan nirkabel, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya juga. Lalu untuk perangkat keras jaringan nirkabel tadi kita sudah menyajikan 3, yaitu ada router, lalu ada akses point, dan ada antena. Itu untuk materi yang kedua, yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Lalu untuk materi yang ketiga itu implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Nah, tadi kita sudah membahas jaringan nirkabel dari berbagai bidang, yaitu ada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan perawatan, lalu ada bidang transportasi, dan juga ada bidang perkantoran. Itu untuk materi yang ketiga. Lalu untuk materi yang keempat tentang jaringan WIPAN, kita telah membahas pengertiannya, kekurangan dan kelebihannya. Juga kita sudah membahas tujuan dan contohnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi atau pada mata kuliah dan pembahasan jaringan nirkabel di video ini. Sebelumnya, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata dan bahkan jika ada keliruan dalam penyampaian materi mengenai jaringan nirkabel dan 4 materi yang kita bahas tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.